kawan Star Indonesia, balik lagi nih sama saya Sisil di podcast Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan nih kawan Star Indonesia. Nah kawan Star Indonesia, saya tentunya nggak sendiri. Ada seorang narasumber hebat di sebelah saya nih kawan Star Indonesia. Namun sebelum kawan Star Indonesia berkenalan dengan narasumber yang sudah saya miliki, kawan Star Indonesia jangan lupa nih untuk follow terlebih dahulu Instagram kita di Balai Diklat Official, dan juga kawan Star Indonesia bisa subscribe, like, dan juga komen di YouTube channel kita di Balai Diklat Official nih kawan Star Indonesia. Biar apa? Biar kawan Star Indonesia nggak ketinggalan dong tentunya terkait dengan informasi-informasi menarik di podcast Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan ya kawan Star Indonesia. Gak lama-lama lagi, langsung saja kita kenalan nih sama narasumber yang ada di sebelah saya ini. Silahkan Bapak berkenalan diri. Oke, terima kasih Mbak Sisil. Perkenalkan kawan Indonesia, nama saya Wahidin Tatar Purnama. Di sini saya sekarang menduduki sebagai Kepala Sub Bagian Umum di Balai Diklat. Nah, saya duduk sejak tahun 2021. 2021 Pak? Iya, 2021. Terus mungkin kilas flashback sedikit ya. Mungkin saya pertama di Basarnas ini saya mendaftar di Pulau Seberang. Wah. Di Kalimantan sana, di penerimaan Pontianak dari 2009 itu. Terus 3 tahun di sana, terus bergeser ke Balai Diklat mulai 2013. Saat itu Balai Diklat masih ada di kantor pusat di Kemayoran. Nah, seperti itu mungkin perjalanan saya. Penerimaan pertama saya sebagai penata laporan keuangan, dan saya nggak tahu Basarnas itu seperti apa sih. Gitu. Menarik sekali nih kawan saya. Jadi waktu pertama Bapak masuk Basarnas ini, Bapak belum pernah tahu Basarnas itu seperti apa gitu ya Pak? Nggak tahu sama sekali. Jadi ya, cuman ada info kalau mau masuk Basarnas harus bisa renang sama nggak takut ketinggian. Nah, seperti itu. Saat itu Bapak sudah bisa renang atau belum Pak? Kalau renang bisa, tapi kalau ketinggian saya kurang ketinggi. Nggak apa-apa Pak, yang penting ilmu yang Bapak sharekan ini bisa bermanfaat nih Pak buat kawan Star Indonesia ya Pak ya. Menarik sekali nih kawan Star Indonesia, dari 2009 Bapak di Pontianak sebagai penata laporan keuangan ya Pak ya. Nggak lama langsung Bapak pindah ke Balai Diklat Pak saat itu. Saat itu Balai Diklatnya di kantor pusat ya Pak ya. Berarti saat itu, untuk saat ini kan balai pelatihan ini ada di Jonggol. Ini belum ada Pak untuk balai pelatihan ini saat itu? Saat itu belum ada. Jadi Balai Diklat yang di Cariu ini, Jonggol ini baru dibangun pada tahun 2011 dan baru existing selesai itu 2013. Dan pergeseran dari kantor pusat ke Cariu ini dimulai dari tahun 2016. Itu pun kami yang untuk sisi administrasi itu masih stay di kantor pusat yang Kemayoran lantai 4 seperti itu. Baru 2017 kita bergeser. Awalnya di sini adalah para penyelenggara diklat. Untuk kadang kan diklat ini adalah kawah candera di muka katanya. Untuk mencari ilmu tentang ilmu SAR seperti itu. Kayak gitu. Berarti Bapak ini nih kawan Star Indonesia ini nggak kalah nih. Maksudnya Bapak ini adalah salah satu orang penting yang berperan dalam dibangunnya Balai Diklat yang di Cariu ini berarti ya Pak ya? Salah satu titik awal. Gitu. Dari sebelum punya anggaran sendiri sampai dengan mengelola anggaran sendiri seperti itu. Nah, menurut Bapak, tantangan terbesar Bapak selama berkarir ini apa, Pak? Terima kasih. Yang pertama, memang kita kan sebagai warga negara Indonesia yang dulu saya itu cita-citanya memang menjadi PNS gitu itu. Nah, PNS kan tahunya kan sistem administrasi saja seperti di Pemda-Pemda gitu. Tetapi begitu saya mendaftar di Basarnas, ternyata ada syarat-syarat tertentu seperti bisa renang, tidak takut ketinggian, terus kita kan tusi utama kita adalah mencari dan menolong. Nah, disitulah perbedaan antara PNS sebagai PNS yang biasa menurut saya yang di kementerian lain dengan Basarnas ini ada spesifikasi khusus. Jadi tantangan menurut saya adalah kita merubah image atau menimbulkan semangat dalam diri kita bahwa kita ini
ternyata manusia ini kan memang punya suatu empati atau suatu kepedulian terhadap sesama, dan ternyata kepedulian itu ada nih di KL yang namanya Basarnas atau Badan Nasional Pencarian Pertolongan ini saat ini. Terus itu jadi kita dalam bekerja itu ya selain kita dapat rezeki yang berupa materi, tapi kita juga bekerja mendapatkan ladang ibadah lah. Karena kan sifat dari tusi Basarnas ini adalah mencari dan menolong. Artinya di saat ada kejadian atau ada musibah seperti itu, kita yang pertama kita respon, kita dapat berita, kita turun seperti itu, kita menolong orang yang lagi kesusahan. Nah, itulah. Jadi ibaratnya kita sambil menyelam minum air. Nah, airnya sekali. Asal jangan kebanyakan, kalau kebanyakan nanti akan tenggelam sebenarnya. Betul sekali. Yang penting kita niati bahwa kita bekerja ini dengan Bismillah, dengan semangat yang kuat. Dan mungkin ada lagi tantangan di Basarnas ini kan, untuk dalam menolong kan medan dari atau kejadian itu kan nggak di tempat yang memang posisinya nggak enak, atau posisi yang paling sulit lah istilahnya seperti itu. Ada yang tenggelam, ada yang di jurang, di gunung, ada kebakaran, ada bangunan runtuh seperti itu. Ternyata Basarnas ini harus mempunyai kemampuan untuk mengevakuasi korban-korban yang ada di tempat-tempat tersebut. Ya, jadi kita harus mempunyai suatu kemampuan atau skill seperti itu. Nah, itu tantangan kita kan, dari kita yang cuman biasa, pendidikan formal yang biasa, belum tahu tentang teknik-teknik tertentu itu. Jadinya saat ini dengan ada di Basarnas, kita minimal memiliki dasar, karena itu ada pada saat semua pegawai Basarnas pada saat masuk jadi Basarnas, kita mendapat pelatihan dasar seperti itu. Wah, menarik sekali ya Kak Mas Indonesia. Jadi meskipun misalkan nih kita diterima dalam jabatan yang umum nih ya Pak ya, tetap kita harus memiliki kemampuan untuk SAR ya Pak ya, terkait dengan SAR itu sendiri ya Pak ya. Wah, berarti nggak main-main nih Kak Mas Indonesia yang diterima di Basarnas ini ya Pak Tatari ya Pak ya. Terkait dengan pengembangan SDM, berarti kan itu ya Pak ya, salah satunya di mana SDM yang ada di sini juga harus dibekali dengan kemampuan melakukan pencarian dan pertolongan ya Pak ya. Walaupun itu jabatannya umum ya Pak. Iya, betul. Nah, dan kebetulan sekali nih kita kan berada di Balai Pendidikan dan Pelatihan, yaitu tempat di mana istilahnya sekolahnya lah, sumber. Kalau namanya secara umum katanya kawah candra di mukanya, di mana semua teman-teman dari seluruh PNS yang ada di Basarnas ini yang pengen melanjutkan atau mempunyai skill yang lebih, itu kan ada sekolahnya namanya di Balai Diklat ini. Nah, tapi Balai Diklat ini sekarang berubah nama. Jadi berubah nomenklatur sekarang menjadi sejak tanggal 4 Juni kemarin kita berubah jadi Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan seperti itu. Menarik sekali nih. Dengan perubahan nama itu Pak, dari Balai Diklat ya Pak sebelumnya, sekarang menjadi Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan. Apakah ada perubahan yang signifikan Pak yang ingin dimunculkan gitu dari perubahan tersebut? Ya, kalau saya sih intinya bahwa pendidikan dan pelatihan adalah sama, cuman kemasannya atau namanya saja yang berbeda. Tetapi maksud saya ilmunya, terus skill, kemampuan buat kita memberikan bekal buat teman-teman kita, teman-teman rescuer atau penolong di lapangan itu tidak berkurang, tetapi dengan namanya SDM, bahwa sumber daya manusia ini adalah potensi yang memang benar-benar harus kita tingkatkan, kita update. Yang diupdate itu bukan hanya
kayak laptop, ya PC, aplikasi, tapi orangnya juga harus diupdate. Update-nya itu dengan ilmu. Update ilmu itu kita godok, kita masukkan atau kita kumpulkan dengan sistem pembelajaran. Pembelajaran itu ada di balai pelatihan ini, seperti itu. Biar teman-teman kita yang mungkin menangani musibah atau menolong itu bisa lebih lebih cekatan lagi, lebih ya, kita kan dituntut profesional itu respon itu, yang tanpa mengecualikan bahwa kita sebagai ASN mempunyai core value namanya berakhlak, ya kan. Salah satunya adalah berorientasi pelayanan. Nah, disitulah bagaimana kita sebagai lembaga pelatihan ini harus memiliki atau mendidik, membekali teman-teman kita rescuer di seluruh Indonesia ini dengan ilmu yang update, ilmu yang lebih lebih lagi, seperti itu. Jadi biar pelayanan kita ke masyarakat lebih lebih profesional, lebih cepat, seperti itu. Oke Pak, dengan banyaknya core value nih Pak yang tadi sudah Bapak sebutkan, jadi menarik sekali nih saya jadi. Dengan banyaknya core value tersebut Pak, tentunya kan nggak mudah nih Pak kita untuk mencapai core value tersebut ya Pak ya. Tentunya salah satunya dengan dukungan SDM seperti yang tadi Bapak sudah saya sampaikan. Nah, pengembangan SDM sampai saat ini Pak untuk di balai pelatihan ini seperti apa Pak? Oke, untuk sementara balai pelatihan ini sebetulnya itu kalau secara full atau secara secara utuh gitu Pak. Terus memang sesuai dengan porsinya masing-masing itu kita membutuhkan SDM sejumlah 160 pegawai gitu atau ASN. Terus tetapi pada saat ini kita baru 33. Jadi, dari 160 ke 33 Pak. Nah, itu dia. Itu jauh banget ya Pak ya. Aduh, kawan saya gimana ini? Terus gimana Pak? Itu salah satu tantangan juga tadi kan. Tadi bilang tantangan. Bagaimana kita mensiasati dengan SDM yang mungkin saat ini memang dalam posisi yang belum maksimal. Jadi kita memaksimalkan rekan-rekan kita yang memang ada di kantor-kantor daerah atau UPT untuk salah satunya adalah pengajar yang namanya instruktur kalau di Balai Diklat ini. Jadi kita teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi, yang sudah memiliki pendidikan terlebih dahulu itu dengan namanya udah masuknya lebih dahulu, misalnya tahun 2005, 2002 seperti itu kan, untuk ilmunya, pengalamannya itu kan sudah lumayan banyaklah untuk di lapangan maupun untuk update ilmu. Itulah kadang kita mengimpor bahasanya itu mengimpor nih di balai pelatihan, mentransfer ilmu mereka untuk teman-teman adik-adik kita yang baru-baru ini. Kalau pada saat pelatihan atau pendidikan di Balai Diklat ini, kita kan mengadakan pelatihan itu nggak hanya satu kegiatan. Betul. Bisa saja dalam satu bulan itu 2-3 kegiatan berjalan bareng. Betul. Nah, itulah SDM di kita ini kekurangan untuk saat seperti itu. Jadi kita mensiasati seperti itu dengan memaksimalkan potensi atau kemampuan rekan-rekan kita ya, instruktur SAR yang ada di kantor-kantor UPT seperti itu. Betul. Ya, menarik sekali nih Pak. Kan untuk menyelenggarakan sebuah pelatihan salah satunya ada peran instruktur ya Pak ya sebagai tenaga pengajar di pelatihan tersebut. Namun terkait dengan hal itu Pak, tentunya kan ada peran-peran dari jabatan lain nih Pak. Misalkan Bapak bisa berikan contoh, misalkan seperti jabatan kepegawaian atau misalkan jabatan humas nih Pak. Nah, sampai saat ini Pak untuk pengembangan kompetensi di jabatan-jabatan lain selain instruktur itu seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, dari pengembangan jabatan buat pegawai atau ASN yang berada di dalam balai pelatihan sendiri, salah satunya adalah memberikan, karena ada amanat bahwa satu pegawai itu dalam 1 tahun harus mempunyai hak 20
jam pelajaran untuk mendapatkan pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kita yang dari sisi administrasi ya, kepegawaian, arsiparis, keuangan, kehumasan itu kita ikutkan, ada yang namanya ada workshop, ada BIMTEK, terus ada diklat juga gitu loh. Meskipun kita juga yang ngelaksanain, tapi pesertanya juga dari kita juga ada seperti itu. Kita memanggil profesional-profesional dari yang kementerian lain atau dari pihak apa ya namanya independen atau swasta seperti itu. Oh, berarti tidak membatasi ya Pak ya, walaupun kita sudah menjadi sebuah balai pelatihan, tetapi kita terus mengupgrade ilmu kita, contohnya dengan mengembangkan kompetensi SDM-nya itu dengan berkolaborasi dengan instansi ataupun narasumber independen lainnya gitu ya Pak ya. Oh begitu, menarik sekali nih kawan se-Indonesia. Jadi banyak sekali nih kawan se-Indonesia peran-peran penting lainnya di balik suksesnya dari sebuah penyelenggaraan pelatihan ya Pak ya. Di balai pelatihan ini tentunya itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri nih Pak. Dengan mungkin kalau misalkan pelatihan-pelatihan di instansi lain kan itu terbatas ya Pak ya. Kita harus berebut nih Pak kuotanya dengan instansi lain. Itu bagaimana Pak kalau seperti itu? Oke, terima kasih. Untuk hal-hal seperti itu ya, pertama kita selalu mencari informasi ke lembaga-lembaga diklat di kementerian lain atau di LAN, itu kan yang menyelenggarakan pelatihan seperti itu, atau karo arsiparis di ANRI seperti itu. Kita mencari informasi, kita juga aktif seperti itu. Yang salah satunya adalah kolaboratif tadi. Kita terus mengadakan dengan lembaga pelatihan lain, kita ada MOU atau PKS seperti itu. Karena dengan hal-hal seperti itu, suatu saat mereka mengadakan, mereka akan menawarin ke kita dulu karena sudah terjalin yang namanya PKS atau MOU tadi. PKS itu maaf Pak, apa Pak? PKS adalah perjanjian kerjasama seperti itu. Jadi kita sudah dengan lembaga-lembaga kediklatan yang dari kementerian lain, dari lembaga lain, lembaga profesional untuk apabila mereka membuka suatu BIMTEK atau suatu diklat, kita lebih dulu diberi informasi, istilahnya curi start dulu. Tapi ini curi yang bagus, bukan curi yang sifatnya negatif seperti itu. Karena kita harus berlomba ya Pak dalam dengan nuansa banyak banget dari KL ada di Indonesia ini, dengan PNS jumlahnya puluhan ribu seperti itu, ratusan ribu. Kita kan harus salah satu kewajiban kita sebagai yang pimpinan di sini memberikan hak yang 20 JP tadi Mbak, bagi pegawai di internal balai seperti itu, untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar, menambah ilmu, mengupdate ilmu. Jadi kita istilahnya tidak akan ketinggalan tentang dengan produk-produk yang lain. Maksud produk-produk ini dari SDM dari KL lain gitu loh. Iya Pak. Itu ya, kita selain itu juga kita menekankan kepada rekan-rekan kita untuk selalu searching via medsos, via apa seperti ada temen dari mulut ke mulut, itu akan lebih dekat. Dari sistem pertemanan ini lebih dekat, lebih gampang untuk kita dalam ikut mendapatkan ilmu gitu loh. Karena kalau udah kenal, udah dekat, transfer ilmunya itu cepat dibanding kita kayak belajar, kita baru pertama ketemu, kita kan akan mikir, wah bapak itu karakternya gimana, sifat galak enggak, seperti itu kan. Kadang kita udah grogi duluan, jadi nggak nyampe itu ilmu seperti itu. Betul ya Pak ya. Nah, jadi menarik sekali nih Pak terkait dengan tadi yang Bapak sudah bilang melalui medsos. Kita juga terus mengupayakan nih kawan se-Indonesia untuk mengembangkan kompetensi SDM di balai pelatihan ini ya Pak ya. Terlebih kesediaannya tadi 33 orang ya Pak ya. Padahal idealnya itu harusnya 160 orang Pak. Nah, sebuah tantangan yang luar biasa ya Pak yang dimiliki oleh Balai Pelatihan SDM Basarnas ini ya Pak ya. Nah, selain itu juga nih Pak, terkait dengan ketersediaan SDM Pak. Nah, kan salah satu cara untuk mengembangkan kompetensi itu dengan melakukan pelatihan ya Pak ya. Nah, selain melakukan pelatihan, apakah ASN-ASN di sini juga diberikan kesempatan Pak, misalkan untuk melalui jalur pendidikan formal seperti itu Pak? Oke. Untuk jalur pendidikan formal memang kita juga tidak menutup celah ya. Silahkan bagi teman-teman untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, silahkan.
tetapi ada aturan-aturan tertentu yang memang kita harus kita ikuti seperti itu yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian kan, ada dari Kemenpan, dari BKN kan ada standar-standar khusus atau syarat-syarat tertentu saat untuk bisa kita mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi lagi, mengembangkan yang lebih tinggi lagi. Yaitu buat saya malah lebih senang seperti itu kalau teman-teman yang ada di balai ini memiliki wawasan pengetahuan yang lebih luas, karena saya tahu dengan kondisi SDM segi yang cuman sedikit tapi beban kerja yang cukup banyak, nah, ternyata teman-teman ini bisa melaksanakannya seperti itu, dan kita punya komitmen bahwa kita bekerja ini ya salah satunya harus ikhlas. Betul, Pak. Karena keikhlasan itu akan mendatangkan rezeki. Nah, rezeki itu adalah salah satu mungkin kesempatan belajar, mungkin ada ya hal-hal yang lebih lagi gitu loh. Iya, Pak. Kan seperti itu. Berbagi rezeki, berbagi senyum. Iya, betul sekali. Terkait dengan pengembangan kompetensi SDM juga ya Pak ya. Kan apalagi di saat zaman ini itu kan segala sesuatu sudah terdigitalisasi ya Pak ya. Kayak misalkan contohnya nih Pak, di bank-bank itu kan udah ada nih Pak alat yang menggantikan kerjanya seorang customer service nih ya Pak ya. Nah tentunya dengan terus mengembangkan kompetensi juga ya kawan se-Indonesia, kita biar gak terkikis nih dengan teknologi-teknologi itu ya Pak ya. Sekarang sudah ada AI seperti itu ya Pak ya. Itu juga jadi tantangan ya Pak ya tersendiri selain dengan jumlah SDM yang minimal ini ya Pak. Ya, dengan contohnya tadi benar tentang AI itu akan membantu kita juga sih. Jadi dengan kita yang satu orang harus membagi pekerjaan tanggung jawab yang mungkin 2 pekerjaan harus kita kerjain sendiri, itu kita bisa bertanya pada AI. Salah satunya itu jadi membantu banget sih kita. Jadi teman-teman itu saat ini era milenial yang era melek digital ya istilahnya ya, kita nggak boleh pragmatis sebagai seorang ASN, kita harus berwawasan luas, harus memiliki pandangannya luas, tetapi jangan lupa harus ikhlas dalam bekerja. Kita saat ini bekerja sebagai ASN di Basarnas ya, itu banyak sebetulnya orang-orang yang pengen masuk ke Basarnas karena memang di Basarnas ini pekerjaan yang mulia katanya. Seperti itu ya. Jadi saya juga berharap kepada rekan-rekan ini selalu mengembangkan diri juga. Kalau ada informasi, ada tolong berbagi sama teman, informasi ke pimpinan, nanti kita bisa mengakomodir, berusaha mengakomodir apa yang akan jadi istilahnya trik-trik atau namanya kemampuan itu bisa terasah lebih tajam lagi, lebih luas lagi, yang berwawasan ya inovatif, berinovatif seperti itu, inovatif dalam mengerjakan pekerjaan yang ada. Iya betul. Karena dengan beban kerja satu orang mempunyai 2-3 pekerjaan, kita harus inovatif, berpikir inovatif, kreatif, dan adaptif juga seperti itu. Betul. Nah itu yang tidak dimiliki ya kawan se-Indonesia dari bedanya sebuah teknologi dengan manusia ya Pak ya. Tadi kreatif, inovatif, dan juga adaptif ya. Meskipun misalkan sampai canggih apapun sebuah robot juga tidak akan mungkin memiliki pemikiran kreatif itu sendiri ya Pak ya. Betul sekali nih apa yang tadi sudah disampaikan nih kawan se-Indonesia oleh Pak Tatar nih. Nah sekarang program kerja Pak, terkait dengan program kerja khususnya di bagian umum ini Pak, saat ini apa Pak? Nah, program kerja untuk saat ini adalah ya kita menjalankan anggaran, menjalankan kegiatan yang sudah tersusun melalui namanya DIPA ya. DIPA itu sudah ditentukan di awal tahun. Ya, saat ini kita di umum ini menjalankan proses yang namanya kita salah satunya adalah menunggu pagu indikatif yang keluar ya, untuk tahun anggaran 2024 seperti itu. Selain itu kita juga tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti teman-teman kami di Humas. Kegiatan pelatihan ini kan banyak. Jadi teman-teman Humas ini banyak sekali pekerjaan yang mereka harus
liput, harus mereka update untuk membagi ilmu, membagi berita kepada teman-teman kita yang ada di luaran, biar mengetahui, berbagi ilmu lah istilahnya. Terus kita juga menyusun yang namanya untuk kebutuhan pegawai juga. Kita selalu akan meminta itu, karena dengan kondisi yang jumlah pegawai yang segini, yang dengan tuntutan pekerjaan yang bukan kita mengeluh ya namanya, tapi kita namanya wajib berusaha. Kita harus membagi pekerjaan kita dengan yang lain, memberi kesempatan kepada teman-teman kita yang memang berminat, memang pengen membaktikan dirinya untuk nusa dan bangsa katanya. Untuk nusa dan bangsa, berbuat lebih baik, membangun Indonesia lebih maju. Nah, itu ya kita dengan cara mengajukan permohonan tambahan pegawai lah di bidang pegawai. Ya, terus kalau dari kami dari umum juga mengelola prasarana dan sarana juga ya, untuk tempat pendidikan, ada kelas, ada asrama, ada barak, ya kita memberikan fasilitas kepada peserta-peserta diklat yang ada pelatihan. Kita selalu melakukan evaluasi, kekurangan apa untuk misalnya diklat ini, mungkin satu diklat dengan diklat lainnya akan tentu berbeda, berbeda case, berbeda perlakuan seperti itu. Jadi kita dalam memfasilitasi ya kita selalu memberikan layanan, memberikan capaian agar dalam melayani, dalam memfasilitasi teman-teman itu, orang yang diklat, yang belajar itu merasa nyaman, merasa enjoy. Namanya kalau orang belajar sudah enjoy, nyaman, itu ilmu akan masuk. Tapi kalau udah dalam tekanan, kamar udah kayak sarang tawon gitu kan, nggak teratur, nggak tertata, itu tentunya akan menambah kerumitan, keruwetan pikiran dia. Maunya kan sudah selesai belajar di kelas, sudah nambah ilmu, masuk ke kamar bisa dengan baring, bisa merefleksi, bisa mengulang lagi pelajaran-pelajaran apa yang didapat dengan suasana yang mungkin lebih rileks lagi, nyaman dengan kondisi fasilitas yang ada lah. Yang ada itu ya semaksimal mungkin membuat kenyamanan buat peserta didik gitu. Oke, menarik sekali ya kawan saya Indonesia, dari obrolan di episode kita kali ini nih. Kiranya di antara kawan saya Indonesia ada yang tertarik nih untuk bergabung dengan kami, khususnya di Balai Pelatihan Basarnas ini ya. Terlebih yang tadi sudah Pak Tatar sampaikan ya Pak ya, terkait dengan jumlah SDM yang masih membutuhkan lebih banyak lagi di Balai Pelatihan ini. Boleh nih kawan saya Indonesia, tentunya dengan menyiapkan diri kawan saya Indonesia yang juga memiliki kemampuan yang nggak asal masuk ya Pak ya, karena kan di sini untuk fungsi Basarnas juga nggak main-main nih, nggak cuman misalnya kita hanya bekerja seperti biasanya sebagai seorang ASN, tapi juga kita mengabdikan diri kita ya Pak ya, dalam melakukan tugas pencarian dan pertolongan. Nah, menarik sekali nih Pak Tatar nih obrolan kita kali ini sekarang, tapi kiranya waktunya sudah mau habis nih Pak. Sayang nih. Nggak kerasa ya Pak ya. Nah, untuk terakhir nih Pak, pesan dan kesan Bapak nih Pak selama Bapak bekerja di Basarnas, ataupun harapan Bapak terkait dengan Basarnas ke depannya itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Mungkin pesan-pesan yang utama adalah kita selalu sebagai ASN yang pertama kita selalu core value ASN harus kita pegang, yaitu berakhlak tadi, berorientasi pelayanan, terus adaptif, terus kompeten, harmonis, terus loyal, terus akuntabel, mungkin kebalik ya, dari akuntabel sama ini kolaboratif. Itu. Jadi kalau teman-teman mau bergabung dengan Basarnas, itu kita menjadi insan yang berguna lah. Kita berusaha menjadi manusia. Kalau kita berguna bagi manusia lain, bagi orang lain, itu akan menimbulkan suatu kebanggaan. Kita kalau berhasil membahagiakan orang lain, kita akan ikut bahagia seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin itulah. Mari rekan-rekan yang
mungkin pengen bergabung dengan Basarnas, ya Basarnas adalah sesuatu yang indah. Nggak hanya indah di dunia, tapi indah di akhirat nanti. Karena tugas kita adalah salah satu tugas kita kemanusiaan, mencari dan menolong orang yang dalam kesusahan seperti itu, dengan segenap jiwa raga yang tentunya orang lain pun, semua manusia pasti memiliki rasa itu. Cuman karena kita yang mempunyai tusi untuk mencari dan menolong, jadi kita bangga sebagai Basarnas. Itu Mbak. Iya, betul sekali ya kawan saya Indonesia. Jadi dengan masuk ke kawan saya Indonesia pengen misalkan terlibat nih atau misalkan menjadi bagian khususnya di balai pelatihan ini, tentunya kawan saya Indonesia harus mempersiapkan dirinya ya Pak ya. Apalagi kan katanya ini deket-deket ini mau ada seleksi CPNS lagi ya Pak ya. Nah mungkin nggak akan kasih bocoran kiranya ya Pak ya, balai ini buka apa enggak ya Pak ya. Kawan saya Indonesia silahkan cari sebanyak-banyak informasi terkait hal tersebut. Namun juga nih kawan saya Indonesia tidak menutup kemungkinan juga tidak hanya untuk menjadi misalkan CPNS atau misalkan PNS saja ya Pak ya, karena untuk mencari dan menolong ini kita juga ada potensi gitu ya Pak ya, ataupun dengan lembaga-lembaga masyarakat yang memang bergerak di pencarian dan pertolongan ya Pak ya. Baik, terima kasih nih Pak Tatar untuk waktunya. Terima kasih juga nih kawan saya Indonesia. Bila kawan saya Indonesia ingin ada yang ingin ditanyakan nih, khususnya terkait dengan diklat ataupun pelatihan-pelatihan yang ada di balai, bisa kawan saya Indonesia komen di kolom komentar. Dan juga kawan saya Indonesia jangan lupa nih, sekali lagi saya ingetin nih kawan saya Indonesia biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari podcast kita. Kawan saya Indonesia bisa follow Instagram kita ya Pak ya, di Balai Diklat Basarnas. Kawan saya Indonesia juga bisa subscribe, like, dan juga komen YouTube channel kita di Balai Diklat Official ya Pak ya. Bapak udah like dan komen belum Pak? Sudah dong. Jangan mau kalah dong ya sama Pak Tatar ya kawan saya Indonesia. Nah untuk mengakhiri episode kita kali ini saya punya pantun nih kawan saya Indonesia. Mungkin bisa dibantu ya Pak cakepnya ya Pak. Oke baik. Pergi ke India sama si dia. Cakep. Asik. Jangan lupa oleh-olehnya. Cakep. Untuk kawan Sar Indonesia. Cakep. Boleh bantu Pak begini Pak? Iya. I love you full dari kita. Oke kawan Indonesia. Sampai jumpa.